Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halimah, saya sebagai moderator dari kelompok ini. Nah, di sini kami akan membahas tentang proses audit, di mana kelompok kami ini yang beranggotakan ada Stevi Noviani, Aida Fitriah, Ilham Febrian, Amanda Rizky Lubis, Ridwan Hazmi Maulana, dan Rizky Cahaya Mahendra. Next. Nah, untuk table of content dari diskusi kami tentang proses audit, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua konsep dasar penerimaan dan penugasan audit, yang ketiga penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit, dan yang keempat pembuktian serta penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit. Nah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Stevi Noviani. Kepada Stevi Noviani dipersilakan untuk membacakan materi. Nah, yang pertama ini ada definisi audit. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar akurat. Data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Next. Nah, yang selanjutnya ada definisi proses audit. Proses audit adalah serangkaian langkah berurutan diikuti oleh auditor dalam pemeriksaan catatan akuntansi entitas. Langkah-langkah tersebut dapat bervariasi, yang mana tergantung pada ukuran entitas, kompleksitas, sifat keterlibatan, tujuannya, dan jenis jaminan audit yang diinginkan. Namun, proses audit selalu bertujuan untuk memastikan keakuratan laporan dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ada konsep dasar penerimaan dan penugasan audit. Penerimaan penugasan merupakan tahap awal dalam suatu audit laporan. Laporan keuangan adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan untuk menjadi auditor untuk klien yang baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Pada umumnya, keputusan untuk menerima atau menolak ini sudah dilakukan sejak 6 hingga 9 bulan sebelum akhir tahun buku yang akan diperiksa. Auditor tidak wajib menerima setiap permintaan untuk melakukan audit laporan keuangan yang diajukan oleh calon kliennya. Apabila auditor memutuskan untuk menerima suatu penugasan audit, maka auditor harus memikul tanggung jawab profesional terhadap masyarakat, klien, dan terhadap anggota profesi akuntan publik yang lain. Auditor harus menjaga kelangsungan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dengan menjaga independensi, integritas, dan objektivitas. Terhadap anggota lain profesi, auditor bertanggung jawab untuk turut meningkatkan dan menjaga nama baik profesi, serta meningkatkan kemampuannya dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima penugasan juga berhubungan langsung dengan kemampuan auditor untuk memenuhi persyaratan seperti diminta oleh standar auditing serta kode etik akuntan. Next. Nah, penerimaan, perikatan, dan perencanaan audit itu ada tahap-tahap audit saat laporan keuangan, terus tahap-tahap penerimaan perikatan audit, lalu perencanaan audit, dan selanjutnya pengujian audit. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada penerimaan perikatan, kemudian perencanaan audit, kemudian pelaksanaan pengujian audit, dan yang terakhir itu ada pelaporan audit. Next. Kemudian ada tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Nah, itu ada mengevaluasi integritas manajemen, kemudian mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa, dan yang ketiga itu ada menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, kemudian menilai independensi, kemudian menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, dan yang terakhir itu membuat surat perikatan audit.
Nah, untuk mengevaluasi integritas manajemen yaitu yang pertama ada melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu. Nah, yang kedua meminta keterangan pada pihak ketiga. Dan yang ketiga melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Nah, kemudian ada mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa. Itu ada 3 yaitu mengidentifikasi pemakai laporan keuangan, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, dan mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon audit. Nah, selanjutnya itu menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Jadi di sini ada 2 yaitu mengidentifikasi tim audit dan mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Nah, untuk mengidentifikasi tim audit itu ada 3 bagian. 3 bagian itu yang pertama seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Dan yang kedua, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga yaitu staff assistant yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada bagian dari mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis, yaitu yang pertama yaitu penilaian. Jadi contohnya seperti penilaian karya seni, obat-obatan khusus, dan lain-lain. Yang kedua ada penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Misalnya seperti cadangan mineral atau tumpukan bahan baku di gudang. Yang ketiga yaitu penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Misalnya memakai beberapa perhitungan aktuarial. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan. Misalnya itu seperti pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Penentuan waktu perikatan, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan dibagi menjadi 2. Yang pertama interim work dan yang kedua year end work. Pemanfaat personal klien dalam hal ini yang pertama pembuatan working dalam trial balance. Yang kedua rekonsiliasi controlling account dalam buku besar dengan subsidiary ledger yang bersangkutan. Yang ketiga, pembuatan daftar umum piutang. Yang keempat, pembuatan daftar posisi polis yang berlaku, piutang wesel, dan penambahan dan pengurangan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit. Next. Kemudian ada pembuatan surat perikatan audit. Isi pokok surat perikatan audit antara lain yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang ketiga, ada lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan, dan badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat, ada bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, ada fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. Yang keenam, ada pengaturan reproduksi laporan keuangan auditan. Yang ketujuh, ada kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Yang kedelapan, ada akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Yang kesembilan, ada dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Next. Kemudian ada tahap perencanaan audit. Yang pertama ada memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat, ada mempertimbangkan risiko bawaan. Yang kelima, ada mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Yang
asersi signifikan. Dan yang terakhir ada memahami pengendalian intern klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, seperti yang telah disebutkan pada slide sebelumnya mengenai tahap-tahap perencanaan audit, yang poin pertama itu mengenai memahami bisnis dan industri klien. Seperti apa sih itu? Jadi yang pertama nih pengalaman sebelumnya tentang entitas dan industrinya. Yang kedua, diskusi dengan orang dalam entitas. Yang ketiga, diskusi dengan personal dari fungsi audit intern dan reviewer terhadap laporan auditor intern. Terus yang keempat, diskusi dengan auditor lain dan dengan penasehat hukum atau penasehat lain yang telah memberikan jasa kepada entitas atau dalam industri. Yang kelima, diskusi dengan orang yang berpengetahuan di luar entitas. Yang keenam, publikasi yang berkaitan dengan industri. Yang ketujuh, perundangan dan peraturan yang secara signifikan berdampak terhadap entitas. Yang kedelapan, kunjungan ke tempat atau fasilitas pabrik entitas. Yang terakhir, dokumen yang dihasilkan oleh entitas. Nah, pada poin yang kedua yaitu tahapnya melaksanakan prosedur analitik. Prosedur analitik itu meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan prosedur analitik dan perencanaan audit itu yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir. Yang kedua, mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Next. Itu ada apa aja sih pengujian audit? Itu ada 3. Yang pertama pengujian analitik, yang kedua pengujian pengendalian, yang ketiga pengujian substantif. Nah, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama pengujian analitik itu, pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data satu dengan data yang lain. Yang kedua, pengujian pengendalian itu ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai yang pertama frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian, yang kedua mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut, yang ketiga karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian. Nah, yang terakhir pengujian substantif. Pengujian substantif itu adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kekeliruan moneter yang berpengaruh langsung terhadap kebenaran saldo-saldo akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Cahaya Mahendra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian masuk ke submateri yang terakhir, yaitu pembuktian serta penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Nah, yang pertama itu ada tahap penerimaan perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Kemudian di dalam memutuskan suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen, yang kedua identifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa, yang ketiga penentuan kompetensi auditor, yang keempat evaluasi terhadap independensi auditor, yang kelima penentuan kemampuan auditor, kemudian yang terakhir pembuatan surat perikatan audit. Nah, untuk tahap perencanaan audit adalah prosedur yang dilakukan setelah proposal yang disetujui atau perikatan audit telah ditandatangani dan merupakan jembatan untuk pekerjaan pengujian. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Beberapa cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, kemudian yang kedua ada meminta keterangan kepada pihak ketiga, yang ketiga melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubung dengan klien yang bersangkutan.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator ingin mewakili kelompok saya, meminta maaf jika dalam kelompok kami terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.